Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda dengan NIM 15211171308 dari Fakultas Vokasi, Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas Airlangga, Surabaya. Di sini saya akan melanjutkan dengan penjelasan mengenai hazard dalam setiap aktivitas. Untuk kali ini saya akan menjelaskan aktivitas kedua saya, yaitu aktivitas memasak nasi goreng di dapur dalam ruangan. Nah, hazard pertama dalam aktivitas memasak nasi goreng di dapur dalam ruangan yaitu hazard mekanik. Hazard mekaniknya yaitu pisau yang digunakan untuk memotong bawang. Nah, resikonya dapat menyebabkan jari tangan orang tersebut tersayat dan tertusuk tajamnya pisau saat memotong bawang. Nah, upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, eliminasi. Eliminasi dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pisau agar tidak digunakan lagi oleh orang tersebut. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena pisau merupakan komponen penting dalam aktivitas memasak tersebut. Nah, yang kedua yaitu substitusi. Substitusi di sini dapat dilakukan dengan cara yaitu pisau tersebut dapat digantikan dengan alat pemotong bawang manual seperti blender tari yang hanya memasukkan bawang ke dalam blender, lalu menarik tarikan dan otomatis bawang akan halus. Namun, dalam menggunakan alat tersebut harus mengikuti panduan yang berlaku agar tetap aman. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Nah, yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Modifikasi engineering di sini dapat dilakukan dengan memberikan pelapis busa atau karet agar tangan pengguna nyaman saat menggunakan pisau dan menurunkan risiko tersayat. Nah, untuk pengendalian yang keempat yaitu administrasi. Dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman tentang penggunaan pisau dengan melihatkan video cara menggunakan pisau dengan aman dan nyaman. Upaya pengendalian yang terakhir yaitu APD, yaitu dengan cara memberikan APD berupa sarung tangan agar jari tangan terhindar dari risiko tersayat. Untuk contoh hazard mekanik yang kedua yaitu dari wajan aluminium panas yang digunakan saat memasak. Nah, risikonya dapat menyebabkan tangan melepuh apabila menyentuh wajan panas tersebut. Upaya pengendalian dari hal tersebut yaitu yang pertama, eliminasi. Eliminasi dapat dilakukan dengan cara menghilangkan wajan tersebut agar tidak digunakan lagi. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena wajan adalah komponen penting dalam kegiatan memasak. Untuk upaya pengendalian yang kedua yaitu substitusi. Substitusi ini sendiri dapat dilakukan dengan cara mengganti wajan tersebut dengan rice cooker atau teflon agar lebih aman karena biasanya teflon memiliki pegangan yang panjang terbuat dari karet atau kayu. Untuk pengendalian yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Dapat dilakukan dengan memberikan bantalan yang bukan penghantar panas pada pegangan wajan agar tidak panas dan nyaman saat dipegang. Untuk upaya pengendalian yang keempat yaitu administrasi. Administrasi sendiri dapat dilakukan dengan cara memberikan panduan menggunakan wajan yang aman dan menyuruh orang yang memasak menggunakan kain lap untuk memegang wajan saat memasak. Upaya pengendalian yang terakhir yaitu APD. Dengan cara memberikan APD berupa sarung tangan kain agar jari tangan sampai pergelangan tangan terjaga dan terhindar dari panasnya wajan tersebut.
Nah, untuk hazard yang ketiga yaitu hazard biologi. Hazard biologi di sini dapat berupa serangga yang berterbangan di dapur seperti nyamuk. Resiko ini dari hadirnya nyamuk tersebut adalah dapat mengganggu aktivitas memasak tersebut karena nyamuk dan lalat sering berterbangan di area wajah maupun badan seseorang yang dapat menyebabkan terganggunya konsentrasi saat memasak. Nah, contoh hazard yang kedua yaitu hazard kimia. Hazard kimia dapat berupa asap yang ditimbulkan dari memasak nasi goreng yang juga bercampur bau gas LPG. Nah, resikonya dapat menyebabkan terganggunya pernafasan akibat asap tersebut karena bercampur dengan bau gas dan bisa saja membuat wajah menjadi kusam. Untuk upaya pengendaliannya yaitu yang pertama, eliminasi. Nah, eliminasi dapat dilakukan dengan cara menghilangkan asap tersebut. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena asap tersebut adalah alami hasil dari kegiatan memasak. Yang kedua yaitu substitusi. Upaya pengendalian substitusi ini dapat dilakukan dengan cara menggantikan asap tersebut. Namun, substitusi ini tidak dapat dilakukan karena asap tersebut merupakan hal alami juga yang dihasilkan dari kegiatan memasak tersebut. Untuk upaya pengendalian yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Modifikasi engineering sendiri dapat dilakukan dengan memberikan kipas yang menghadap keluar ruangan atau dengan memasang blower di atap ruangan agar asap yang dihasilkan bisa segera tersedot keluar dari ruangan tersebut dan tidak mengarah langsung ke arah wajah si pemasak. Untuk upaya yang keempat yaitu administrasi. Administrasi sendiri dapat dilakukan dengan cara menempelkan poster bahaya asap di dinding dapur tentang bahaya terlalu lama terpapar asap yang dapat merusak dan mengganggu saluran pernafasan serta membuat wajah menjadi kusam. Untuk upaya pengendalian yang kelima yaitu APD, dengan cara memberikan APD berupa masker untuk melindungi pernafasan dan wajah orang yang memasak agar tidak terkena penyakit pernafasan karena menghirup asap yang terlalu lama. Nah, untuk upaya pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi itu sendiri dapat dilakukan dengan cara menghilangkan nyamuk. Dapat dilakukan dengan cara menyemprotkan gas anti serangga sebelum memulai aktivitas memasak. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena nyamuk adalah hazard alami yang ada di tempat dapur tersebut. Upaya pengendalian yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Modifikasi engineering dapat dilakukan dengan cara memberikan jaring-jaring di setiap ventilasi agar nyamuk susah masuk atau memberikan ruang khusus yang steril dari jangkau nyamuk ataupun lalat. Yang keempat yaitu administrasi. Dapat dilakukan dengan cara menghimbau orang tersebut untuk pindah ke ruang yang lebih steril dan mengarahkan orang tersebut untuk melakukan kegiatan memasak di jam malam karena biasanya malam merupakan saatnya waktu yang tepat nyamuk untuk keluar. Untuk upaya pengendalian yang terakhir yaitu APD. APD dapat dilakukan dengan cara memberikan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan, dan coverall agar orang tersebut tidak terganggu dengan adanya nyamuk dan dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Untuk hazard yang keempat yaitu hazard ekonomi. Nah, di sini contohnya yaitu posisi berdiri yang terlalu lama saat memasak. Posisi berdiri yang terlalu lama ini dapat mengakibatkan resiko terjadinya nyeri di area kaki dan dapat membuat pusing. Nah, untuk upaya pengendaliannya sendiri yaitu yang pertama eliminasi. Eliminasi dapat dilakukan dengan cara merubah kebiasaan berdiri terlalu lama tersebut menjadi posisi yang lebih baik lagi.
Untuk upaya pengendalian yang kedua yaitu substitusi. Substitusi sendiri dapat dilakukan dengan cara mengganti posisi berdiri yang terlalu lama dengan duduk agar tubuh menjadi rileks setelah berdiri dalam waktu yang lama. Untuk upaya pengendalian yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Modifikasi engineering sendiri dilakukan dengan cara memberikan kenyamanan saat berdiri, seperti memberikan sandang empuk di dekat orang berdiri. Nah, untuk upaya yang keempat yaitu administrasi. Administrasi dapat dilakukan dengan cara memberikan pengarahan dan mengajarkan melakukan peregangan di sela-sela memasak agar tubuh tidak terlalu kaku dengan berdiri dalam waktu lama. Untuk dengan memasak agar tubuh tetap terasa nyaman walaupun dalam kondisi diri. Contoh kedua dari hazard ergonomi yaitu gerakan berulang dalam waktu lama saat mengaduk nasi dengan bumbu-bumbu. Resiko yang dapat terjadi yaitu dapat menyebabkan tangan pegal, nyeri yang dapat menyebabkan penyakit CTS. Untuk upaya pengendaliannya sendiri yaitu yang pertama, eliminasi. Eliminasi tidak dapat dilakukan karena gerakan tersebut memang terjadi saat memasak nasi goreng. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi dapat dilakukan dengan cara tidak menggantikan gerakan tersebut karena gerakan tersebut memang tidak dapat digantikan karena gerakan tersebut memang gerakan wajib saat memasak nasi goreng. Untuk yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Modifikasi engineering sendiri dapat dilakukan dengan cara memberikan bantalan pada alat penggorengan atau sutil agar penggunaan alat tersebut nyaman. Yang keempat yaitu administrasi. Administrasi dapat dilakukan dengan cara menyuruh orang tersebut melakukan peregangan di sela-sela memasak agar tangan tidak kaku dan mengurangi porsi memasak orang tersebut agar tidak terlalu sering melakukan gerakan berulang itu. Untuk yang kelima yaitu APD. APD yang diberikan dapat berupa sarung tangan agar orang tersebut nyaman saat menggoreng. Sekian penjelasan dari saya tentang identifikasi hazard, resiko, serta upaya pengendalian dari aktivitas kedua yaitu memasak nasi goreng di dalam ruangan. Nah, jika ada salah katanya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.